meneladani Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, pendidikan berbasis kasih dan pengabdian. Berdasarkan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, jilid 9, halaman 6631. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa pendidikan yang sejati itu? Pendidikan bukan hanya soal buku pelajaran dan ruang kelas, ada kesuksesan dunia dan akhirat. Hari ini, kita akan menyelami Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, sebuah ayat yang indah menggambarkan konsep pendidikan berbasis kasih sayang dan pengabdian. Wasiat Allah tentang berbakti kepada orang tua. Seorang ibu mengasuh anak, suasana haru dan lembut. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 mengajarkan bahwa beriman kepada Allah, kewajiban utama manusia adalah menghormati kedua orang tua. Dalam tafsir Al-Azhar jilid 9, halaman 6631, Buya Hamka menegaskan inilah wasiat utama kepada manusia sesudah perintah beriman kepada Allah. Dengan percaya kepada Allah, maka perintah kedua ialah menghormati ayah dan bunda. Hamka menjelaskan bahwa hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak adalah tabiat murni manusia, suatu cinta yang tulus tanpa mengharap balasan. Inilah fondasi pendidikan Islam, rumah tangga sebagai sekolah pertama kehidupan. Kasih ibu, teladan pendidikan sejati. Bayangkan seorang ibu, sosok pengorbanan tanpa batas. Ia bahkan mengibaratkan kasih seorang ibu seperti burung pelikan yang rela menghisap darahnya sendiri demi memberi makan anaknya. Dari pengorbanan inilah kita belajar tentang pendidikan berbasis cinta dan keikhlasan. Sebagai anak, tugas kita adalah menumbuhkan rasa hormat dan syukur, serta membentuk karakter yang mulia melalui bakti kepada orang tua. Fase kedewasaan, pendidikan seumur hidup. Al-Quran menyoroti usia 40 tahun sebagai titik balik kedewasaan spiritual. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, halaman 6631, menjelaskan, setelah manusia berumur 40 tahun, barulah mantap kedewasaannya, mulai ia insaf akan kasih dan pengorbanan orang tuanya. Inilah pendidikan sejati, bukan sekadar proses intelektual, tetapi perjalanan jiwa untuk mengenal diri, bersyukur, dan berbakti. Doa dalam ayat, rantai pendidikan spiritual. Mari kita renungkan doa yang tercantum dalam ayat ini. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, serta agar aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku. Hamka menafsirkan doa ini sebagai rantai pendidikan spiritual yang berkesinambungan. Orang tua mendidik anak dengan iman dan amal saleh, lalu anak melanjutkan kebaikan itu kepada generasi berikutnya. Inilah kesinambungan nilai Islam dari masa ke masa. Rumah tangga, sekolah pertama dan utama. Menurut Hamka, Islam menjadikan rumah tangga sebagai asas pertama berdirinya suatu bangsa dan agama. Pendidikan sejati tumbuh dari kasih sayang dalam keluarga. Ia menegaskan, anak yang kehilangan kasih asuhan akan kesulitan menumbuhkan cinta dan kehalusan budi. Karena itu, pendidikan dalam Islam bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang adab, rasa, dan teladan kasih yang nyata.
nilai universal dan toleransi. Anak membantu orang tua, suasana damai lintas agama. Ayat ini juga membawa pesan universal, berbakti kepada orang tua berlaku bagi siapapun, bahkan jika mereka berbeda keyakinan. Hamka menegaskan bahwa penghormatan tetap wajib dijaga selama tidak melanggar prinsip iman. Artinya, pendidikan Islam menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan lintas perbedaan, menjadikan kasih sayang sebagai bahasa universal kemanusiaan. Penutup dan ajakan. Singkatnya, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam terletak pada iman, amal, dan akhlak. Orang tua mendidik anak dengan cinta dan pengorbanan, sementara anak membalasnya dengan syukur, doa, dan kebaikan. Inilah pendidikan berbasis kasih dan pengabdian, inti dari tarbiyah Islamiyah yang sejati. Mari kita bangun generasi yang bersyukur, beramal saleh, dan menjaga nilai-nilai Islam dalam keluarga serta masyarakat. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikanlah dan jadikan inspirasi bagi yang lain. Semoga perjalanan pendidikan kita semua mengantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat.